Oke, selamat sore semuanya. Kita akan mulai materi. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah eksponen logaritma. Di sini adalah sifat-sifat eksponen dan kemudian ada juga tentang persamaan dan perbedasan eksponen. Lumayan banyak, tetapi konsepnya itu cuma satu. Nah, terus ada juga logaritma, sifat-sifat logaritma, persamaan logaritma yang sering muncul, dan juga perbedaan samaan. Kita akan saya jelaskan tentang konsep-konsep ini langsung ya, langsung di soal aja. Jadi langsung kita diskusi soal biar nggak terlalu rumus. Oke, jadi kita akan coba cek soal yang diberikan di sini dari soal yang mana ya? Nomor 3, oke? Ya ini bisa lah ya, ini kan bisa. Kita akan coba soal nomor 3, teman-teman bisa buka di masing-masing ya. Soal logaritma, kita akan coba lihat soal yang pertama, soal nomor 3 ya. Saya baca itu menurut topiknya. Sudah dilihat soalnya? Bisa? Ya. Latihan 5.1 dulu ya, 5.1. Kita mempunyai bentuk eksponen 2 pangkat X per 4 pangkat X tambah 2 sama dengan 16 dikali 4 pangkat X. Yang harus kalian sadari adalah bentuk ini merupakan bentuk perpangkatan 2. Betul? Jadi antara 4, 2, dan 16 itu kan mereka merupakan hasil eksponensial dari 2. Ya enggak? Nah, kalau gitu kita ubah semuanya ke 2. Gitu ya. Jadi semuanya ubah ke perpangkatan 2 pangkat X per 2 pangkat 2 X plus 2. 16 itu berarti 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 pangkat X. Nah, nanti pangkat ketika kita pangkatkan suatu bilangan berpangkat, kalau kita pangkatkan maka eksponennya itu akan kita kalikan. Jadi menurut sifat eksponen ini seperti ini. Nah, ini juga. Terus next step sifatnya, kalau dia dibagi maka pangkatnya dikurang kan? Kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Berarti ini menjadi 2 pangkat negatif X min 4. Ini 2 pangkat 2X plus 4. Oke, menurut persamaan eksponen, kalau bilangan dasarnya sudah sama, basisnya itu sudah sama, maka mau tidak mau eksponennya juga harus sama. Sehingga akibatnya negatif X kurang 4 sama dengan 2X tambah 4. Kita rapikan, dapatnya 3X sama dengan negatif 8. Jadi X-nya adalah negatif 8 per 3. Ada pertanyaan? Silakan. Gimana? Teman? Ini kok diam-diam gini nih? Kok dilepas nih? Ya, mana nih? Nomor 3 ya. Oke, nomor 3 seperti itu. Sekarang kita akan coba nomor 4. Nah, nomor 4 bedanya apa? Ada yang bisa kasih tahu saya nggak? Kira-kira beda soal nomor 3 dan soal nomor 4 itu apa? Coba dilihat. Nomor 4 itu soalnya
5 pangkat 2x tambah 1, 10 pangkat 2x kurang 1. Apa perbedaan soal nomor 3 dan soal nomor 4? Silakan. Oke. Kalau ngerjain aja. Kalau disuruh mikir lama. Ayo, ini hanya konsep aja. Apa bedanya soal nomor 3 soal nomor 4? Kalian harus bisa membedakan loh ya. Jangan asal-asal itu. Apa karena siapa tuh? Renner. Apa bedanya? Renner. Ditanya diam aja nih. Masih bingung, Pak. Bingung. Apa yang kamu bingungkan? Saya nggak nanya jawabannya loh. Saya tanya bedanya aja. Salsa, gimana? 5 sama 10-nya nggak bisa dipangkatin ya sih, Kak? 5 sama 10, maksudnya masih jauh lagi? Jadi kan kalau yang nomor 3 itu kan masih bisa dipangkatin kan, dipangkatin 2 pangkat berapa. Cuman kan kalau 5 sama 10 nggak bisa. Dengar nggak, Renner? Perbedaannya apa? Coba diulangin karena Anda. Jadi yang kanan itu 10-nya nggak bisa diubah jadi 5 pangkat berapa gitu. Kalau yang kiri itu bisa. 10 sama 5 itu bukan bilangan pangkat yang sama. Kalau nomor 3, 2, 4, 16 itu merupakan eksponensial yang sama dari bilangan pokok 2. Betul kan? Paham maksudnya? Rena harus bisa ngebedain ya. Nah, artinya apa? Kalau kalian tidak bisa ngebedain, kalian akan menganggap soal nomor 4 caranya sampai nomor 3. Tapi kalau jadi nih, kita mikirnya sama nih. Pas kita mau ngerjain, tiba-tiba kita kayak kok nggak jalan gitu. Tapi kamu akan macet sendiri. Nah itu yang buatnya lama. Ya, jadi perbedaan ini harus dicari tahu biar kita tahu nih harus menulis caranya seperti apa. Karena ininya 2 pangkat sekian semua bisa diubah, maka ujung-ujungnya kita bisa samakan sehingga kalau bawahnya udah sama akan tinggal kita ambil. Setuju? Kalau soal nomor 4 nggak bisa, kenapa? 5 sama 10 itu tidak akan bisa diubah ke bentuk perpangkatan sesuatu. Otomatis kita membutuhkan yang namanya logaritma untuk menurunkan pangkatnya ke bawah. Paham? Sifat logaritma itu apa? Ingat, saya tulis di sini ya. A log B pangkat M itu sama dengan turun M kali A log B. Begitu kan? Turun kan pangkatnya. Nah kalau gitu kita harus mainin di sini. Ya. Nah, kalau dilihat di opsinya itu kan 2 log, 4 log. Bebas lah, log berapa lah gitu ya. Kita akan coba pakainya log aja. Kalau log ini kan ada 10 kan? Ada 5. Kita pakai log aja ya, berarti basisnya 10. Artinya kita menggunakan logaritma dari kedua buah objek ini. Dari ini. Logaritma dari 5 pangkat 2x tambah 1 harusnya sama dengan logaritma 10 pangkat 2x kurang 1. Paham tak? Dengan sifat yang di kotak itu kan pangkatnya turun ya? Ya, turun ya. Berarti ini 2x tambah 1 log 5. 2x kurang 1 log 10 berapa? Log 10 berapa? Berapa? Log 10. Renner. 1. Berapa Rama? 1. 1.
1. Wah, kalian kalau log 10 nggak tahu mana nih. Log 10 1 udah habis gitu ya. Nah, nanti jangan bingung Pak, itu kok log 10-nya hilang ya? Karena log 10 1. Oke? Paham ya? Berikutnya kalau kerjain ini kan tinggal dikumpulkan aja X-nya kan. Kita mau cari X-nya. Dikumpulin. Berarti 2X kali log 5 tambah log 5 2X kurang 1. Kumpulkannya ada X-nya. Jadi ke situ. Berarti 2X kali log 5 kurang 2X sama dengan min 1 min log 5. Atau karena ini berarti gini aja. Gitu aja. 2X dikali log 5 dikurang 1 sama dengan min 1 ditambah log 5. Itu aja. Paham? Sekarang log 5 kurang 1 itu log berapa? Log berapa? 1 itu tuh log berapa? Ada yang tahu? Aduh. Berapa kan Anda? Nggak tahu? Log 10 itu berapa? 1. Oh, 1. Log 10 itu 1. Nah, sekarang saya tanya, 1 itu log berapa? Log 10. Log 10. Nah, itu udah diberikan aja. Padahal tadi kamu udah dijawab kan? Nah, ingat aturan logaritma. Kalau logaritma dikurang, berarti isinya dibagi. Kalau logaritma ditambah, isinya dikali. Paham? Logaritma, silakan dibaca atau saya kasih waktu dulu lah untuk membaca itu. Berarti 2X dikalikan log 5 kurang 5 dibagi 10 berarti setengah. Sama dengan negatif dari log 50. Oke? Pak, 2. dari itu kalau dikurang dibagi ya? Ya, betul. Sifat logaritma. Kita coba baca dulu aja di sini nih. Di sini sifatnya. Tuh, baca dulu sok. Alog 1 itu 0. Alog A itu 1. Alog B 1 per B log A. A pangkat alog B itu B. A pangkat N log B pangkat N itu M per N kali alog B. Jadi M-nya itu dibagi N. Alog B itu bisa P log B per P log A. Ini sifat yang penguraiannya. Alog BC kalau dikali maka kita bisa pisahkan logaritmanya dengan cara ditambah. Kalau dia dikurang berarti dia dibagi. Kalau alog B kali B log C maka B-nya akan hilang menjadi alog C. Itu sifatnya. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini udah harus hatam ya. Oke. Kalau eksponen juga sama. Nih eksponen. Apakah 0 1, apakah 1A, apakah N 1 per apakah N. Kalau dia bilangan yang dikali dipangkatkan maka faktor-faktornya juga kita pangkatin. A dikali B kalau dipangkatkan N maka apakah N dikali B pangkat N. Apakah M dikali kalau bilangannya itu dikali maka pangkatnya ditambah. Kalau bilangannya dibagi pangkatnya dikurang. Itu kebalikan sama logaritma kan. Kalau dia dipangkatin pangkatnya dikali. Kalau dia diakarin pangkatnya dibagi. Itu aturan eksponen. Oke, silakan dibuka ya kalau lupa ya. Berarti kalau setengah itu kan sama aja kayak 2 pangkat min 1 kan? Tujuan saya itu cuma satu, untuk menyederhanakan soal ini supaya sama kayak tingkat ganda. Itu aja. Ya, berarti ini adalah 2X dikalikan log 2 pangkat min 1 min log 50 min 1 yang ke depan min 2X kali log 2 sama dengan min log 50 min yang habis
Berarti 2x adalah log 50 dibagi log 2. Ini akan sama dengan 2 log 50. 2 log 50. Kenapa bisa gitu? Coba lihat aturan yang ini. Saya share lagi. Ini nomor 6. A log B sama dengan P log B per P log A. Kalau P-nya saya settingnya 10, berarti kan otomatis log 50 dibagi log 2 sama aja 2 log 50. Gitu kan? Itu ya. Nah, berarti X-nya adalah setengah kali 2 log 50. Setengah kali 2 log 50. Ada nggak di jawaban? Nggak ada kan? Kalau gitu kita manfaatkan lagi sifat. Ini itu sama saja dengan 2 pangkat 2 log 50 pangkat 1. Atau 4 log 50. Berarti itu ada di opsi. Jadi jawabannya adalah yang D. Kenapa bisa gini? Karena ada sifat, kamu tinggal lihat aja di situ. Bahwa A pangkat N, ini kan N-nya dulu nih. Kalau ini ada N di sini, misalkan, maka ini N per N. Sama. Nah, gitu. Makanya kalau di sini ada 1 per 2, sama saja berarti ininya pangkat 1, ininya pangkat 2. Makanya 1 per 2, 2 pangkat 2, 1 per 1. Sama ya. Ada pertanyaan silakan. Tanya. Mana? Kalau nggak ada berarti paham. Fernanda nggak ada yang mau tanyain atau Renner, Rama, Salsa. Karena ketika saya lempar balik ke kalian diem-diem aja. Nggak kayak si Renner tuh diem aja. 2 kali saya bayar Renner nggak jawab apa-apa. Oke, nomor 5. Itu ada yang nanya tadi. Apa? Ada yang nanya di chat. Apa tuh? Astagfirullah, biarin aja. 5. 2 pangkat X kuadrat dikali 4 pangkat B2X sama dengan 1/8 dengan akar-akar X1 lebih dari X2. Berapakah X1 kurang X2? Silakan, saya beri waktu 5 menit, kerjain. Kelamaan 5 menit. Sok. Yang 5 itu, Pak. Gimana? Yang ngerjain nomor 5 itu. Iya dong. Nomor 5 ini sama seperti nomor berapa? Nomor 3 ya? Ya. Karena 3 itu eksponen dari 2 kan? Nah, so caranya persis seperti nomor 3. Cuma nomor 3 itu kan kita dapatnya 1 buah X. Kalau yang nomor 5 ini ada 2 buah. Karena nanti persamaannya persamaan kuadrat. Gitu. Coba. Kalau saya terus ngerjain yang pinter saya.
Pak, Ya. itu kan 2 pangkat X kuadrat. Berarti dipisah nggak sih? Tujuannya apa? Sekarang kamu tujuannya apa? X1 min X2 kan? Tuhan. Tujuannya adalah ubah dulu menjadi ini Rama. 2 pangkat sesuatu, 2 pangkat sesuatu itu dulu. Kalau misalkan eksponen itu kamu lihat yang cara saya kerjain nomor 3. Saya justru nggak bisa loh. Saya berusaha untuk menyatukan mereka, ya nggak, Rama? Kalau justru kamu bisa nanti jadi nggak akan bisa dikerjakan. Jadi kamu harus tahu goalsnya kalau mengerjakan sesuatu itu jangan terlalu kaku, langsung mikir ke X1, X2, jangan dulu. Sekarang kita dapat soal persamaan eksponen itu sekarang kita harus ngapain? Oh, kita harus ubah ke 2 pangkat sama dengan 2 pangkat. Nah, berarti kan kita harus mengelompokkan. 2 pangkat X kuadrat dikali 4. Nanti pertama kamu harus ngapain, Rama? Dibuat sama dengan gitu kan? Langkah pertama kamu lihat di situ. Di soalnya 2 pangkat X di baris pertama, di baris keduanya saya ngapain? Oh, yang Ngapain tuh? Di baris kedua ngapain? di apa? Diurain Diuraikan apanya? si 4. Iya, kamu udah lakukan itu belum? Ini baru mau. Nah, kadar 4 sama 8 kan? Kenapa? Bukan semuanya. Kamu lihat ya, langkah perhatikan ya. Pertama, kita di baris kedua itu kita uraikan menjadi eksponensial dari 2. Step ketiga, kalau udah diuraikan itu, baru kita menyederhanakan bentuk pangkatnya, ya kan? Bentuk pangkatnya diserahin. Kalau ada dikali, dipangkatin, dikali. Kalau ada dibagi, dikurang. Kalau ada dikali, ditambah. Itu aja goalsnya. Jadi kita uraikan dulu eksponensialnya yang 2, 4, 16, 4. Baru berikutnya menyederhanakan pangkat. Sudah sederhana, ambil pangkatnya. Sudah. Itu juga sama nomor 5. Sederhanakan dulu, uraikan dulu tuh 4 sama 8 jadi berapa. Baru kamu sederhanakan pangkatnya. Bisa? Ya. Itu yang saya maksud belajar tuh gitu. Bukan kalian ngeliatin saya ngerjain terus ngerti. Bisa nggak? Bisa. Ya kamu kalian liatin saya ngerjain itu sampai dalam hasilnya X nomor 3 ya ngerti. Tapi yang saya ingin kamu pahami itu adalah kenapa ini harus ini, kenapa harus ini, kenapa. Buktinya sekarang kalian nggak tahu goalsnya apa. Hanya tahu mencari X1, X2. Belum dapat ini aja, belum dapat persamanya udah lebih ke sini kan. Itu kejauhan. Jadi, belajar itu mindsetnya adalah seperti itu. Sederhananya. Uraikan eksponennya, sederhanakan pangkatnya, ambil pangkatnya sama itu. Itu aja langkah-langkahnya kalau kalian eksponensial. Itu intinya. Karena masalah hitung-hitung gini itu kalian bisa tambah, kurang, kali, bagi itu urusan kalian. Sisanya bagaimana cara menyederhanakan menggunakan rumus-rumus itu kan sifat eksponen kita pakai. Tetapi kamu udah tahu sifatnya pun kalau kamu baru bisa mikir kenapa harus kayak gini itu sama saja. Buktinya kalau 2 pangkat X kuadrat kamu berusaha menguraikan dia, justru itu saya nanya untuk apa? Untuk apa diuraikan? Padahal dia udah jelas-jelas 2 pangkat sesuatu, udah rapi itu, udah rapi. Ini udah gak seperti apa-apain. Yang perlu diapa-apain itu justru si 4-nya yang pangkat itu. Nah itu yang harus disederhanakan. Ya, jadi jangan apa-apa dipisah-pisah tanpa tahu tujuannya. Oke? Itu cara belajar. Cara belajar itu kayak gitu. Empat pangkat, 2 pangkat 2 pangkat 3, pakai sifat-sifat. Sifatnya udah ada situ, udah lengkap. Tinggal disesuaikan. Pak, mau nanya Lain lagi. ini kan bukan apa? Mau nanya lagi.
Boleh, tanya aja apa. Ya, itu kan tadi yang Bapak tuliskan 2 pangkat X per 2 pangkat 2X plus 4 tuh ya. Ya, Itu di bawah, apa? Di bawahnya 2 pangkat min X min 4 tuh ya dari mana tadi? kalau bilangannya dibagi, pangkatnya diapakan? Dikurang. Kurang. Coba kamu kurangkan. X dikurangi Oh Y iya. berapa? Gitu ya, bisa kan? Nah, kalau ini kan tadi kali kan, mau dikali berarti pangkatnya diapakan? Nah, tuh. Kalau ini kan 1/1 ada nggak rumusnya? 1/, ada kan? Nah Iya, ini pangkatnya ini itu kan. rumusnya ada. Tuh, semuanya udah lengkap itu. Jadi kita harus bisa memakai bahan dan alat. Nggak cuma saya punya bahan, saya punya alat, nggak cuma itu. Kamu harus bisa makainya. Ya, ya ibarat kalau orang disuruh masak, ini alatnya ya salsa, ini bahannya sok masak. Ya kamu nggak pernah pakai blender, kamu nggak pernah tahu jahe itu rasanya apa ya gimana? Ya kamu tahu, kamu tahu itu bahannya itu alatnya, kamu nggak tahu makainya. Tapi nggak. Jadi kalian tuh tahu loh ini rumusnya, ini sifatnya, ini aturannya. Tapi kita tuh tidak mahir untuk mengerjakan itu, jadi kita nggak bisa. Jadi latihan kita sebenarnya adalah menggunakan itu untuk mengerjakan soal, tapi bukan ngerjain soal itu bukan kayak nulis ini yang nggak penting sebenarnya ini. Di belakangnya itu kan kita mikir kan. Nah itu yang penting. Bagaimana bisa muncul tulisan seperti ini? Kenapa harus kayak gini? Kenapa? Itu yang penting. Itu. Ya, itu yang penting. Agak abstrak sih, tapi ya itu yang saya rasakan. Karena saya merasa ujung-ujungnya tuh belajar tuh kalau cuma nulis-nulis kayak gini, kalau saya yang ngerti nggak ngerti, ya kalian mengerti yang saya tuliskan, tapi kalian nggak bisa mengerti kenapa bisa kayak gitu tulisannya, gitu kan? Sekarang versi kalian, nah kalian saya bebaskan nih ngerjain tuh soal nomor 5. Nah kalau kalian ngerjain ini bisa nggak kepikiran harus gimana-gimana? Kalau belum bisa tahu kepikiran harus gimana-gimana, berarti belum baca. Nah berarti harusnya ketika saya tanya ada pertanyaan, harusnya ada, gitu. Harusnya ada pertanyaan. Orang lain itu kan kalau nggak tahu sama kalau ingin tahu kan, wajib itu ya. Udah ketemu nggak X1, X2-nya berapa? Ketemu, Pak. Ketemu, Pak Zro bisa? Bisa. Persamaan terakhirnya, persamaan kuadratnya apa yang kamu dapatkan? X kuadrat min 4X plus 3. Sama dengan 0. Jadi akarnya adalah? Akarnya X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Ya, betul. Berarti jawabannya adalah 2. Oke? Saya mikir dong. Maksudnya saya membayangkan pengerjaan itu dan bisa dapat jawabannya. Artinya soal nomor 5 termasuk soal yang mudah sebenarnya. Ya, bayangkan ya, 2 pangkat X kuadrat, 2 pangkat min 2 kali min 2 berarti min 4, berarti dikali berarti X kuadrat dikurang 4X, ini min 3 bintangnya X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Artinya saya bisa ngebayangin pas tadi dulu ngomong, saya bisa ngebayangin, oh iya benar. Padahal saya nggak kerjain. Nah cuman kalau kalian nggak bisa ngebayangin itu, kamu harus tahu tujuannya apa pengerjaan soal itu, langkah awal itu harus ngapain. Nah itu ya. Jadi goals pertama adalah pembelian eksponen. Kalau eksponen kita berusaha untuk menyederhanakan bentuk pangkat. Jadi ini sudah sederhana karena ada perkalian nih. Nah otomatis kita rapikan. Ini biarkan, ini 2 pangkat 2. Kalau mau ditulis dulu boleh, kalau enggak langsung juga bukan masalah. Ini kan. Nah, mungkin ini adalah yang step by step gitu ya. Berarti ini 2 pangkat X kuadrat, ini 2 pangkat 4X, 2 pangkat negatif 3, 2 pangkat X kuadrat min 4X, 2 pangkat negatif 3. Nah, sudah. Itu goalsnya. Pertama kita uraikan bentuk yang tidak 2 menjadi 2 per pangkat 2 itu. Kemudian kita sederhanakannya mau berapa langkah terserah. Berikutnya saya langsung ambil, kalau lihat bawahnya udah sama, harusnya harus sama.
baru kita mainkan. Nah, artinya apa? Begitu kita menghilangkan bentuk eksponen itu, kita hanya mengambil atasnya. Soal ini udah bukan soal eksponen, ya enggak? Ini adalah soal tentang persamaan kuadrat. Ini adalah soal tentang persamaan satu variabel, ya enggak? Udah nggak ada ngomong eksponen lagi di situ. Jadi eksponen itu hanya apa? Eksponen itu kayak seolah-olah kayak langkah awal aja untuk menyederhanakan soal ini. Kayak kita ngelewatin ini dulu. Jadi apakah soal ini ujung-ujungnya soal eksponen? Ya, pengerjaannya ujung-ujungnya tidak eksponen, tetapi memang topiknya tetap eksponen. Jadi kita harus menyederhanakan dengan menggunakan sifat-sifat dan aturan pada eksponen dan logaritma. Oke, faktorisasi dapat akar, dan karena kesepakatannya X1 lebih dari X2, maka kita dapat bahwa X1-nya 3 dan X2-nya adalah 1, otomatis X1 kurang X2 adalah 3 kurang 1 yaitu 2. Paham kan? Ya, kalau kalian ngerjain, kalau kalian nggak ngerjain ya sampai kapan kan nggak akan ngerti. Harus dari kalian punya experience bahwa oh iya saya ngerti bagian sini, oh iya saya nggak ngerti bagian sini. Jadi kamu kapan ngerti, kapan nggak ngerti, baru kamu bisa tanya. Kalau cuma saya ngerjain doang, ya ngerti lah orang saya mikir kan cuma lihat langkah-langkahnya aja. Soal yang lain nanti dulu. Kita akan coba soal yang nomor 10. 10 soalnya tidak terlalu aneh, tapi itu penuh dengan trik, penuh dengan tipu daya. Soal nomor 10 itu adalah sistem persamaan 4 dipangkatkan X ditambah 5 pangkat Y itu 6. 4 pangkat X per Y adalah 5. Berapakah 1 per X tambah 1 per Y? Otomatis kamu harus cari tahu dulu berapa X, berapa Y. Itu kan? Nah, kira-kira gimana cara kita menyelesaikan ini? Mana yang bisa kita mainkan dalam dua persamaan itu? Persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua? Kira-kira. Ungkapkan aja argumennya. Nggak masuk akal juga nggak masalah, paling saya betulin lagi kan. Kalau berani Yang ngomong ya, persamaan kedua bukan, Pak? diapain? Kira-kira. Itu kan 4 pangkat X per Y, terus dijadiin 4 pangkat X min 4 pangkat Y. Oke, hati-hati kebalik. Kalau bilangannya dibagi, maka pangkatnya dikurang. Kalau pangkatnya dibagi, nggak ada aturannya. Nah, itu salah. Oke? Nah, dengan Fajrul gini kan kita tahu kan salahnya di mana kan? Jadi nggak masalah, kalian itu kalau ngomong aja. Coba Fajrul nggak ngomong. Artinya kamu kerjaan sendiri, terus kamu sampai nggak pernah naik ke yang tahu, tiba-tiba kamu ya anggap ini benar. Sampai kamu merasa ini benar. Padahal bisa aja kamu tanyain, terus saya bisa betulin kan. Nah, dengan kamu nanya dan kamu tahu itu salah, ya berarti kamu tahu yang benarnya gimana. Oke? Jadi pertanyaan itu tidak harus selalu benar. Nah, orang kan yang nggak tahu. Berargumen juga nggak harus selalu benar ya. Argumen itu kan bebas. Nah, tapi jawabannya benar sih. 4 pangkat X per Y itu yang harus kita uraikan. Tapi tidak dengan pangkatnya, tapi dengan diapakan. Nah, kalian perhatikan. Kalau misalkan ini pangkat, dipangkatin kan pangkatnya dikali kan. Nah, ini kan ada pangkatnya dibagi. Nah, berarti ada konsep apa di situ? Kalau pangkatnya dibagi berarti kan otomatis di akar. Nah, itu maksudnya. Jadi kebalik informasinya. Oke? Kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Kalau pangkat diakarkan, maka pangkatnya dibagi. Paham? Di situ ya. Jadi otomatis kalau yang pertama nih 4 pangkat X per Y sama dengan 5 itu akan sama saja akar pangkat Y dari 4 pangkat X. Begitu. Nah, sekarang logika, kita main logik. Kalau mau bilangin akar kita ngapain? Gini, Pak Juro,
Kalau kau punya akar X sama dengan 2, mau cari X-nya kamu ngapain? Kuadratin. Kuadratin. Kalau di sini kamu ngapain? Di pangkat 3-in. Ya, kalau di sini ada Y, kamu ngapain? Pangkat Y. Pangkat Y. Gampang kan ya kira-kira? Nah, kalau kalian susah mikir yang bentuknya terlalu besar, terlalu abstrak, Y, mikirin dari yang sederhana dulu. Kalau kayak ini kan akar pangkat Y kan mungkin dari kalian kan kayak apa gitu akar pangkat Y. Ya, sederhana aja. Kalau akar pangkat 2 gimana? Gitu kan? Nah, pertanyaan saya kan simpel. Pertanyaan saya simpel. Gimana cara kita untuk menghilangkan bentuk akar? Kalau gitu kedua ruas kita pangkatkan Y. Masuk akal? Masuk akal. Kayak tadi kan, kedua ruas dipangkatkan 3, dengan 2. Paham ya? Nah, kenapa langkahnya kayak gini? Nah, itu cara berpikirnya itu yang saya sampaikan secara verbal gitu loh. Yang saya sampaikan secara verbal ini tidak muncul dalam tulisan ini kan? Itu yang kalian harus pahami. Cara belajar orang itu kalau kalian tidak masuk di CG ini, maksudnya nggak ikut les hari ini, tapi kalian cuma lihat foto pembahasan, itu pasti experience-nya beda. Atau sama kayak kalian punya buku wangsit misalkan itu ada pembahasannya, sama yang kalian nonton di YouTube soalnya sama, tapi dia jelasin pasti beda cara belajarnya. Karena di situ ada penjelasan, ini mati cuma angka-angka dan huruf. Ya, jadi jangan cuma mengerti kenapa tulisannya kayak gini, tulisannya apa, jawabannya apa, pembahasannya apa, enggak di situ intinya. Poin utamanya kenapa bisa kayak gitu. Kenapa enggak yang atas kita sudah akhirnya nggak bisa karena ini 4 sama 5 ditambah lagi nggak bisa. Karena kan eksponen itu kan bukan tambah, tapi dikali. Berarti ini 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Oh, 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Di soal di atas 4 pangkat X tambah 5 pangkat Y. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kan sama kan mereka kan? Berarti kalau dia di sini bilang ini tuh ini loh, di atas ini tambah ini tuh ini, padahal ini itu ini, ngerti nggak maksudnya? Sama kan? Nah kalian itu harus sadar, udah dapat angka ini, biasanya orang juga nggak tahu harus kemana. Kamu harus sadar bahwa ada persamaan yang untuk kita pakai. Pertama, berarti 4 pangkat X tambah 5 pangkat Y itu 6. Oh ternyata ini itu berarti 4 pangkat X tambah 4 pangkat X, begitu kan? Kalau saya mau ganti yang ininya boleh nggak Pak? Jadi 5 pangkat Y nya boleh aja kan sama ya. Nah ini 6 4 pangkat X tambah 4 pangkat X itu berapa? 4 pangkat X tambah 4 pangkat X berapa? 4 pangkat X kuadrat. Coba ya. 4 pangkat 1 ditambah 4 pangkat 1. 4 pangkat 2X. Jadi cara untuk mengetahui kita benar atau salah, Pak masukin aja angka. Oke? Itu ya, itu tipsnya ya. Karena kan Fajrul kan menjawabnya 4 pangkat X kuadrat. Terus kayak itu menurut kamu gitu kan. Nah, cuman kalau kamu nggak yakin kamu itu sebenarnya benar atau salah, kamu masukin angka aja. Oke? Kadang ada beberapa hal yang kita tuh coba-coba gitu. Tapi berharap itu benar, kayaknya benar deh. Kita merasa benar, padahal ternyata enggak, gitu kan? Terus kata beliau apa? 4 pangkat 2X. Berarti 4 pangkat 2 kali 1, gitu. Enggak juga. Karena 4 tambah 4 bukan 16, kan? Gimana dong? 1 buah 4 pangkat X ditambah 1 buah 4 pangkat X, hasilnya berapa? Gampang kan? Satu berapa? Dua kali pangkat 4X. 4 pangkat X. Jadi mikirnya itu harus apa ya? Tujuan kamu latihan itu, misalnya kamu latihan eksponen nih, bukan latihan soal sebanyak-banyaknya, enggak. Tapi kamu harus mengerti yang perhitungan ini. Oh, ternyata gini loh. Nah, jadi kamu akan terbiasa. Ya? 2 kali ini itu ini. Berarti ininya berapa? Ya.
Ya kan? Kalau saya mau cari X, gimana caranya? Menurunkan si X ya. Pakai apa? Logaritma. Logaritma. Nah, logaritma yang mana? Basisnya harus berapa? Basisnya harus ikut yang 4, ya. Gitu. Jadi ini tuh sama aja dengan 4 pangkat X itu 3. Atau gini lah, saya kasih contoh. 2 pangkat 3 itu 8. Artinya apa? 2 log 8 itu 3. Betul kan? 2 log 8 itu 3. Jadi logaritma itu ngomongin eksponennya. Berarti kalau 4 pangkat X 3, berarti X-nya pangkatnya 3 ini sama dengan 2 log 8. 2 log 8. Berarti 4 log 3. Gitu kan? Nah, jadi X sama dengan 4 log 3. Padahal 4 pangkat X itu 5 pangkat Y. Berarti kalau 4 pangkat X-nya 3, berarti akibatnya 5 pangkat Y juga 3. Ya kan? Karena 4 pangkat X itu 3. Berarti dapatlah Y-nya adalah 5 log 3. Sekarang kita balikan. Kalau X itu 4 log 3, 1 per X berarti 1 per 4 log 3. Coba perhatikan rumus yang 1 per logaritma apa? Rumusnya. Ada perterang 1 per logaritma. 1 per 4 log 3 hasilnya berapa? Itu basisnya ditukar. Basis tukar. Jadi berapa? Itu kan 1 per 4 log 3 berarti jadi 3 log 4. Ah, itu. Berarti juga sama dong. Sama dengan 3 log 5. Kalau gitu 1 per X ditambah 1 per Y, 3 log 4 tambah 3 log 5 jadi berapa? 3 log 20. Ya, selesai. Gampang ya. Bisa? Bisa. Dan itu benar-benar kita memakai sifat-sifat logaritma itu kan. Benar dipakai aja. Sifat eksponen dan logaritma. Tapi itu cara pakai itu ya kayak muter-muter gitu loh. Bahkan ketika udah dapat sini itu kita kadang juga bingungan nyari Y-nya, padahal sudah jelas bahwa X itu 5 pangkat Y. Jadi jawabannya adalah 3 log 20. Ada nggak? 3 log 20. Mana soalnya? Ada. Ya, ini soal PPK tahun 2020. Kayak gitu soalnya. Jadi kalau soal biasa kan kita main logaritma itu kan pakai pemisalan. Biasanya kayak misalin A log B-nya misalkan 23 itu X. Itu kan misal nanti pakai SPLDV itu gampang. Ternyata ini dipersulit. Soalnya sederhana banget. Jawabannya juga sederhana, mikirnya yang enggak sederhana. Ya, mikirnya itu rumit. Oke, let me see. Jangan yang susah-susah dulu. Oke, soal nomor 14 kalian coba kerjakan. Itu soal yang simple karena pakai pemisalan. Nah, itu pemisalan. Ada soal 14 bisa dilihat 14. Ada 3 log X, 2 log Y, 3 log X kuadrat, 4 log 4Y kuadrat. Nah, harusnya bisa dimisalin kan? Misalkan 3 log X-nya itu A. Gitu kan? 2 log Y-nya itu B. Tapi sebelum dimisalkan, persamaan keduanya itu harus benar-benar tersisa 3 log X dan 2 log Y. Di soal itu, di persamaan yang keduanya berarti harus kita sederhanakan. Caranya apa? Biar muncul bentuk yang kita misalkan itu, biar muncul si 3 log X aja atau 2 log Y aja, itu gimana caranya? Berarti kamu harus uraikan ya. Jadi si 3 log X kuadrat itu kamu uraikan, sederhanakan biar ada 3 log X-nya. Terus 4 log 4Y kuadrat harus kamu uraikan dengan aturan logaritma juga biar ada 2 log Y-nya. Baru bisa kamu misalkan. Itu triknya.
Saya berikan kalian waktu 5 menit dulu untuk dikerjain. Nggak harus dapat langsung. Mikir dulu. Oke. Jadi yang saya maksud mikir itu kamu tahu harus gimana dulu. Meskipun eksekusinya biasanya macet. Gitu ya. Eksekusi biasanya nggak langsung lancar. Tapi kalian tuh ngerti. Aku harusnya gini. Saya punya idenya seperti ini. Tapi saya nggak ngerti cara pakainya. Yang penting kalian bisa dulu dalam ide. Gimana? Udah saya kasih petunjuk ya. Ada yang bisa menguraikan nggak? 3 log x kuadrat dikurang itu tuh. Biar ada 3 log x dan 2 log y-nya. Itu dulu aja.
Bisa. Gimana Pak Azrul, bisa nggak? Itu 4 log 4y kuadratnya bisa diuraikan, Pak. Bisa. Ini nanya atau masih tahu? Ngasih tahu. Jawab. Ya. Penguraiannya jadi berapa? Jadi 2 pangkat 2 log 2y kuadrat. Ini nih. Ya. Kenapa bisa kayak gitu? Sifat dari sifat logaritma. Terus kan nanti dapat 2 pangkat 2 log 4 log 2y kuadrat. Terus nanti masing-masing pangkatnya dikedepanin jadi 2 pangkat 2 2 pangkat 2 log 2y pangkat 2. Jadi coba kita pisahin aja ya. Di sini kan gampang ya. Ini Ya. kan berarti 2 kali 3 log x. Semuanya bisa aja sih kan? Nah, yang susah itu kan yang kedua. Nah, ini gimana? Jadi 2 pangkat 2 log Pangkat 2y Oh, pangkat 2. terus Masing-masing pangkatnya dikedepanin terus dibagi ini berapa? 1 2 1 tinggal 2 log 2y. terus Nah, saya baru sampai situ, Pak. Aku bingung 2 log 2y-nya diubahnya gimana biar jadi 2 log y. mana? 2y itu apa? 2y itu apa? 2 kali y. 2 kali ya. Kalau logaritma perkalian diapakan? Oh, ditambah. Ya ditambah. Oke. Selesai. Gampang ya, dipisahin aja berarti 2 log 2 tambah 2 log y, selesai di situ udah selesai. Gampang ya, udah berikutnya kalian aja. Berarti ini 1 tambah 2 log y. Berarti 2 log 2 dikali 3 log x dikurangin 1 dikurangkan ini ya. Min 1 min ini sama dengan 1. Udah, tinggal misalkan 3 log x-nya A, 2 log y-nya B, jadi SPLDP kan? Nah, udah, jadi bukan soal logaritma lagi. Tapi yang penting itu kan gimana caranya menguraikan ini, itu intinya. Tapi eksekusinya itu SPLDP. Oke ya, berarti saya revisi. Kita upgrade sehingga dia menjadi persamaan seperti ini. 3 log x tambah 2 log y 4. Ini 2 kali 3 log x kurang 1 kurang 2 log y. Berarti ini 2, betul kan? Karena min 1 dipindahin ke ruas kanan ya. Ngerti? Kan ada min 1 tuh. Ngerti nggak? Kata Anda? Salah sih kayaknya ngerti. Bukan ya. Oke. Nah, ini kan bisa dimisalkan kan? Gampang lah ya. Oke, dapetin berapa? X sama Y. Ingat, kita mencari X sama Y, bukan A sama B. Nah, lancar. Mau nanya, Boleh. kalau udah ketemu A sama B-nya sih, di ini ya, apa namanya yang tadi di misalnya itu ya? Pura-pura ya. A-nya misalkan 2. Tapi kalau punya A kan? Nah, 3 log X itu 2. Misal. Sama seperti tadi, 2 kali 3 itu 8. 2 log 8 itu 3. Berarti kalau mau cari 8, didapatkan dengan cara ini pangkat itu. Kalau mau cari ini, berarti ini pangkat itu. Atau gini aja, 3 log X sama dengan 2 dikalikan 3 log 3. Karena 3 log 3 kan 1 kan? Naikin lagi, coret. Nah, X-nya 3,2 gitu. Jadi tapi kamu gampangnya gini aja, yang ini itu sama dengan 3 pangkat dari situ. Ya. Nah, sekarang lanjutkan yang versi itu. Kata salsa udah dapet. Saya belum ngerjain sih, tapi saya coba lihat dulu ya.
Betul ya, ternyata 3 log X-nya A ya, 2 ya. Padahal saya tadi asal-asal loh, ternyata itu jadi jawabannya. Dapat? Udah dapat X-nya, udah dapat Y. Tinggal dihitung. Ayo, Indi mana nih? On cam dong. Udah selesai gak? Pak Irma bisa? Bisa. Ya, Pak. X-nya berapa, Bro? X-nya 9. Oke, ini kalau saya nggak pakai misalkan nggak masalah ya. Kalau nggak pakai pemisalan itu hanya untuk menyederhanakan appearance-nya, tampilannya aja. Tidak ada maksud apapun, oke? Kalau kalian merasa udah bisa langsung, kayak saya misalkan, oh itu udah sama, saya cobain aja, jadinya 3 kali 3 log X sama dengan 6 itu nggak masalah. Samanya kan? 3, 6. Tapi kalau mau dimisalkan juga boleh ya. X9. Nah, apa lagi? Di sini. 2 tambah 2 log Y adalah 4. Berarti Y-nya berapa, Mas Rul? 4. 4. Pertanyaannya Y kurang X ya? Ada nggak? P kurang Q. Nah, kalau gitu yang P yang Q mana? Ya, berarti kan ini P-nya kan? Ini Q. Berarti P kurang Q jawabannya 5. Bisa? Kalau udah makin terbiasa harusnya udah lancar ya. Oke, nomor 13. Coba lagi. Sama tuh. 13 sama seperti 14. Justru harusnya 13 dulu sih tadi. 13. Coba. XY ini persamaan juga ya, tapi XY adalah berapa teh? XY-nya 50. 2 log X kurang 2 log Y. Nah, ini triknya berbeda. Kenapa berbeda? Kenapa? Karena di sini ada log X, ini nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada ya kita nggak bisa. Tapi ada perbedaan antara soal nomor 14 dan 13. Nomor 14, ketika variabel X basisnya 3. Variabel Y basisnya 3, basisnya 2, ya kan? Itu bedanya. Tapi di sini basisnya sama-sama 2. Otomatis ini bisa disederhanakan tuh. Itu tips ya. Give it a try. Coba. Pak Rama katanya PC-nya blue screen. Astagfirullah, sedih.
blue screen. Ya sudahlah, ditunggu aja, dicoba aja gitu. Nggak apa ya, komputer blue screen nggak apa, jangan sampai otak kita yang ikutan blue screen. Tiba-tiba pas kita lagi kerjain, tiba-tiba bengong, nge-lag. Ah, gua nih ngapain nih di sini nih? Oke, coba ya. Kita masih ada banyak waktu. Bisa nggak? Nah, Fernanda, Rainer, kamu masih blue screen. Indi sama Ayu di mana? Jangan diam-diam baik. Ayu sama Indi ada nggak nih? Ada Bapak. Udah, makanya diem-diem aja tadi. Kerjain nggak? Jangan cuma nyatet ya.
Dapat nggak, Fernanda? Benar, Fer? Dapat 5 Pak, jawabannya. Ada suaranya. Berapa dapatnya? 5. X-nya berapa? X-nya 10, Y-nya 5. Oke, betul. Kan? Cepat. Siap ya? Berarti untuk persamaan yang kedua ini 2 log X per Y 1, X per Y-nya berarti 2, X-nya berarti 2Y, masukin ke situ berarti XY adalah 50, 2Y 50, Y kuadrat. Y kuadrat. Tentu saja Y-nya ambil yang 5, karena Y-nya harus positif. Sehingga X-nya adalah 10, sehingga X kurang Y-nya adalah 5. Mengerti yang lain? Oke. Saya ngerjainnya nggak sampai 1 menit, jadi harus bisa kalian ya. Kalau saya bisa, kalian juga harus bisa. Kalian pasti bisa, tapi butuh waktu. Makanya saya tidak terlalu memaksa, tapi ingat, waktu kita itu hitung mundur, ada batasnya. Jadi boleh santai, tapi kita tidak bisa terlalu bersantai-santai juga ya. Masih ada nggak ya yang nggak terlalu susah ya? Nomor 2 tuh belum dicoba tuh. 2 sama persis dengan soal nomor 14, bedanya itu eksponen. Kalau menguraikan eksponen kayaknya lebih gampang kan dibanding logaritma. Bisa nggak dicoba? Coba aja. Nomor 2. Tentu saja yang dimisalkan itu 2 pangkat X sama 3 pangkat Y kan? Tapi kamu harus munculkan ada 2 pangkat X atau 3 pangkat Y-nya aja. Jadi kita harus uraikan ya. Coba ya nomor 2 ya. Nomor 2. 2 pangkat X plus 1 kurang 3 pangkat Y 7. Negatif 2 pangkat X min 1 kurang 3 pangkat Y plus 1 negatif 5. Silakan coba. Ramanya udah hadir belum nih? Masih blue screen kah? Masih hilang. Saya ke toilet bentar ya.
Indi sama Ayu ngerjain gak nih? Kok diam-diam aja? Bisa nggak? Udah selesai dapat? Oh, terus udah. Coba jawabannya apa? Di chat aja. A, B, C, D, E. Kalau Fernanda gimana? Salsa? Aku belum, Pak. Belum.
Lama ya. 3 menit lagi. Kalau sudah boleh coba yang lain juga. Boleh coba-coba. Gimana? Salsa, udah? Belum. Kenapa lama? Macet di mana? Macet setelah eliminasi. Ya apa sih ya itu ditambahin itu kan udah ketemu apa namanya yang pertama sama yang keduanya habis itu bingung. Kamu pakai pemisalan nggak? Iya, pakai. Misalnya apa? Bukan. Persamaan SPLDV setelah dimisalin jadinya apa? Yang 2A min B sama dengan 7 itu. Bawahnya apa? Bawahnya min A plus 6B sama dengan min 10. Gimana? Min A plus 6B sama dengan min 10. Kok jadi plus 6B? Harusnya min 6B juga nggak sih? Akhirnya pas saya salah nulis benar. Kan? Ya, makanya eliminasinya jadi jelek. Kan itu min kan? Min A plus 6B plus min A min 6B sama dengan min 10. Nah, baru bisa dieliminasi. Makanya kalau kamu udah misal ini, kalau salsa udah bisa gini ya, salsa besok-besok kalau kamu ngerjain sesuatu ini untuk teman-teman juga yang mungkin kayak salsa. Kalau salsa udah berhasil udah berhasil menguraikan, itu step pertama. Udah berhasil misal kan, gitu. Udah yakin kan 2 step ini kan?
Kalau kemudian kamu ada sesuatu yang macet atau kayak kok hasilnya jelek, berarti ada yang salah dalam persamaan kamu. Kamu harus segera sadar, jangan ngutak-ngatik terus kayak tambah kurang nggak akan berhasil. Kamu harus cari tahu kesalahannya. Seperti saya tadi kan begitu kamu bilang saya macet pas eliminasi SPLDV-nya, saya udah tahu nih pasti salah di pas penguraian itu kan. Ternyata memang pemisahannya nggak benar. Ya, harus sadar. Jadi teman-teman juga atau Fajrul kalau ngerjain sesuatu dapat hasilnya, kamu juga harus tahu itu udah benar atau enggak. Kalau dapat biasanya kan orang kan dapat kan kayak hoki aja dapat angka segitu kan. Maksudnya kayak ketemu hasil ternyata itu bukan jawabannya, bisa aja loh. Nah, jadi kita sebagai orang yang ngerjain soal harus tahu kapan kita udah benar, harus tahu juga kapan kita masih salah. Gitu. Jangan muter-muter di situ aja. Kalau udah yakin benar, di cross check lagi. Siapa tahu ada miss di sana. Oke? Halo Pak. Ya. Oke, bisa? Oke, cukup ya untuk hari ini ya. Di situ ada soal paket kedua. Jadi gini, kan Pak ini kan udah minta kalian buat kelompok baru kan? Tujuannya apa? Biar diskusinya itu sesama yang kalian pilih aja, biar lancar. Oke, Fajrul kan ngerti juga ya. Kayak Fajrul kan kelompoknya sama yang kayak TPS gitu kan, kalian udah pilih juga. Mudah-mudahan kalau kalian bentuk kelompok kayak gitu, diskusinya benar-benar diskusi, jadi benar-benar ngerjain soal. Dan soal yang dikerjain nanti diingatkan lagi aja kalau gurunya lupa, kemarin saya lupa sih. Yang itu harus dikerjain itu sebenarnya paket 2. Jadi hari ini kan kita ada paket logaritma kan, exponent kan. Ada paket 1 sama paket 2 ya enggak? Kita udah ngerjain sekitar berapa persen yang paket 1. Nah, itu udah saya juga rasa cukup sih. Ada paket 2-nya, nah itu yang kita kerjakan di diskusi nanti di minggu depan. Oke? Itu ya. Begitu aja untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Ingat, jadi yang di highlight itu adalah cara berpikirnya apapun itu, mau pelajaran apapun, cara mikirnya itu yang paling penting. Karena kalau menghitung, semua orang bisa ngitung. Saya yakin di level kalian ini perhitungan tambah kurang kalian itu udah lancar. Tapi bagaimana cara memunculkan itu tuh biasanya masih macet-macet. Terus teliti ya, teliti. Saya juga sering nggak teliti. Jadi Salsa atau Fajrul kalau nggak teliti, ya mudah-mudahan itu bisa tidak terjadi lah. Takutnya kan gara-gara kita nggak teliti jadi macet kan, terus lama lagi gitu loh. Saya sering nggak teliti juga, jadi itu emang udah habit aja. Jadi makanya dikurangin dan banyak latihan. Oke, begitu aja. Terima kasih hari ini. Terima kasih untuk kalian. Kita akhiri, selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke.